Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Majid Himawan. Nah, sekarang siang ini kita sama Pak Fajar ini ya. Ya, siap. Nah, salaman dulu Pak. Pak Fajar ini pemilik dari Omah Jajan Bangkaka, tempat usaha yang ada di Klaten. Nah, nanti kita ngulik nih apa aja yang perjalanan bisnisnya. Anda tentang apa ya, namanya bisnis kan pasti namanya bangun naik turun lah. Nah, nanti gimana ceritanya, terus mungkin bisa nginspirasi yang lain ini kan. Namanya Anda juga masih muda juga, jadi di usia segini udah punya bisnis ya kalau saya melihatnya mungkin bisnisnya udah stabil lah. Nah, ini bisa jadi inspirasi. Ini pertanyaan pertama saya tadi namanya lihat tulisan di kafenya Anda itu keren sekali ya, ada kenyamanan di hari tua gitu, kayak menginspirasi banget ya. Maksudnya apa motivasinya kok tulisan-tulisan kayak gini, kan ada juga di beberapa tempat dipilih gitu. Iya, sebenarnya awalnya saya membangun konsep cafe ini ya pengennya ada sebuah tulisan-tulisan yang menginspirasi. Nanti kalau pengunjung ke sini, Mas gitu, pengunjung ke sini terus nanti bisa baca, oh itu ada tulisan yang menginspirasi, nanti bisa dilihat-lihat. Misalnya seperti ini, dia apa? Tak ada kenyamanan di hari tua bagi orang yang malas di masa muda. Ya maksudnya kan kalau orang ingin sukses gitu kan pasti harus berjuang di masa muda, Pak. Kalau misalnya nanti malas-malasan di ketika muda, ya pasti nanti di hidup di dunia itu kan ada sebab akibat gitu. Nah, kalau sebabnya di masa mudanya malas-malasan, ya nanti mungkin akibatnya di ketika tua ya susah hidupnya, atau misalnya miskin dan lain sebagainya lah. Contohnya seperti itu ya. Banyak ada tulisan di situ juga ada, Mas, di warung saya. Ya seperti itu. Jadi konsepnya memang saya ingin ada kata-kata yang bagus yang bisa dilihat oleh pembeli gitu, yang bisa dilihat oleh pengunjung. Jadi orang datang itu termotivasi. Iya, orang datang termotivasi, terus nanti juga apalagi kalau orang suka bisa buat foto dan bisa malah disebarkan ke media-media sosial. Jadi tujuannya viral ya. Jadi tujuannya seperti itu. Apa namanya? Iya. Teknik marketing juga ya. Iya, bisa dibilang. Nah, dari itu kan apa namanya, kembali lagi yang pertama tadi. Sejak kapan sih ngerintis bisnis ini gitu? Maksudnya mungkin ada bisnis sebelumnya juga apa, atau mungkin pernah ada kegagalan juga kan, wajar, mungkin bisa diceritakan juga. Iya, Mas, kalau namanya merintis bisnis itu pasti ada kegagalannya yang ya udah beberapa kali lah, Mas, saya berusaha merintis bisnis tapi akhirnya berujung kegagalan udah beberapa kali. Kalau dibilang mulai dari kapan, saya mulai dari kuliah, Mas, kalau nggak salah. Berarti sebelum lulus berarti? Iya, sebelum lulus kuliah itu, ketika itu kan bisa dibilang saya ini kuliah agak telat, Mas. Jadi kuliahnya itu kalau di tempat saya, di prodi saya atau di jurusan saya itu normalnya itu rata-rata teman-teman itu 3,5 tahun sampai 4 tahun. Nah, saya itu 4 tahun lebih, 4 tahun setengah. Nah, kenapa kok bisa telat? Ya karena itu tadi, ketika skripsi, Mas. Lagi-lagi biasanya kalau anak kuliah itu kan terhambatnya masalah skripsi. Nah, ketika skripsi itu kok sebenarnya nggak pingin lanjutin skripsi gitu loh, Mas. Lah terus pikirannya pingin golek duit, pingin cari uang lewat apa gitu. Kalau maksudnya belum ada ide untuk lewat bisnis gitu, belum? Waktu itu belum, karena pengennya pengen menghasilkan gitu. Iya, pengen punya uang lah intinya. Udah mau lulus kuliah tapi masih ngawang kerjanya, sedangkan skripsi masih belum dikerjakan, tapi pengen punya uang, pengen punya penghasilan. Terus pas ketika itu yang paling terfikirkan paling gampang ya jualan, berdagang gitu. Mau apa lagi, kalau misalnya mau kerja juga ijazahnya belum ada. Kalau pakai ijazah SMA paling juga cuma OB atau apa gitu misalnya lah. Ketika itu terfikirnya ya cuman jualan.
mikirnya pada waktu itu, pada waktu berusaha mulai pertama kali jualan ya belum terpikir akan sesulit merintis jualan gitu. Jadi masih pikiran jualan laku bisa Dapat uang banyak bisa gitu. dapat uang banyak gitu. Jadi ya belum terpikir bakalan sulit gitu loh, bakalan sulit lah. Terus akhirnya jualan. Pertama kali saya jualan itu jualan mie ayam. Mie ayam. Jualan mie ayam. Kebetulan orang tua saya itu punya apa ya istilahnya kayak kios kosong gitu loh di alun-alun Klaten. Bukan kios sih, cuma kayak Oh, itu banyak PKL lah, kayak food court gitu tapi kosong. Di alun-alun Klaten. Nah, terus saya buka di situ. Namanya itu mie ayam boom. Mie ayam boom. Mie ayam boom. Jadi Ini tahun berapa kira-kira? kalau tahunnya itu sekitar tahun 2013 atau 14 Mas, saya lupa. Pokoknya sekitar iya 7-6 tahun yang lalu. iya tahun 2013 atau 2014 saya pertama buka itu mie ayam boom. Buka terus ya seperti itu tadi, buka sampai kira-kira hanya bertahan 1 bulan kalau nggak salah, apa nggak ada ya, lupa saya Mas. Pokoknya hanya bertahan sebentar. Karena apa? Karena nggak laku. Oh, alasan Iya, karena nggak itu laku. karena Jadi marketingnya atau gimana? itu kan karena masih meraba ya. Saya pertama kali jualan ya Mas. Jadi saya pertama kali jualan, belum tahu apa yang namanya itu marketing. Terus cuman kualitas mie ayamnya ya cuman belajar lewat apa, kalau dulu kan saya kebetulan punya mertua jualan mie ayam. Dan cuman belajar lewat mertua saya itu, terus belum saya kembangkan lagi, masih sederhana lah istilahnya, resepnya masih sederhana. Terus pengen jualan, langsung jualan. Nah, belum semuanya belum matang dari awalnya, dari proses marketingnya, dari tempatnya juga kalau menurut saya kurang, terus kurang strategis lah. Karena itu kalau saya gambarkan gini. Jadi ada alun-alun lah Mas. Iya. Ada alun-alun, di samping alun-alun itu kan ada orang-orang jualan. Jualan di pinggir-pinggirnya. Di samping alun-alun, di sebelah mana? Masjid Raya itu loh Mas. Iya. Sebelah mananya Masjid Raya itu? Kalau Masjid Raya Masjid Raya Klaten itu di depannya ya. kita samping alun-alun toh. Nah, itu depannya ada parkiran toh. Jadi di baratnya itu. Di baratnya berarti di situ ada PKL. Lah, orang-orang rata-rata yang ke alun-alun itu belinya di pinggir-pinggir alun-alun ini. Oh, bukan yang di tempat bukan yang itu ya. Iya, bukan yang di PKL-nya itu. Jadi justru malah milih di alun-alun. Iya, karena kan deket toh. Mainnya di alun-alun, jajannya di pinggir alun-alun. Mainnya di alun-alun, jajannya di pinggir alun. Nah, terus ketika saya buka di situ, memang agak kurang antusias orang ke PKL itu agak kurang gitu. Jadi ya serba belum matang lah ketika buka pertama kali. Masih resepnya atau masakannya masih biasa-biasa, marketingnya juga belum ada. Terus ya masih ditandangi apa-apa sendiri Mas waktu itu. Sama kebetulan istri saya belum jadi istri. Ketika itu masih penjajakan, masih ngerintis susah. Masih ngerintis susah bareng. Terus jualan berdua kan, karena istri saya di rumahnya Piungan. Kalau pagi kalau pagi saya jemput, jualan berdua, terus nanti pulang dan lain sebagainya. Ya gitu pokoknya sampai hanya bertahan beberapa bulan. Akhirnya kok sulit ya jualan. Iya, kok susah ya jualan. Terus ya akhirnya tutup. Akhirnya mau nggak mau, karena saya merasakan jualan sulit, saya selesaikan dulu skripsinya. Tahun 2014 itu saya lulus. Selesai kalau nggak salah tahun 2014. Setelah 2014 saya lulus. Saya belum terpikir lagi untuk jualan lagi. Pada waktu itu saya terpikirnya, karena sudah lulus, sudah dapat ijazah, saya ngajar. Nah, karena kebetulan ijazah saya guru, ya di jurusan saya pendidikan guru sekolah dasar, jadi saya ngajar Mas. Pada waktu itu terpikirnya belum nggak jualan lagi karena sudah ya kalau dibilang agak trauma ya agak trauma, tapi pengennya kalau jualan agak susah itu tadi, sepi, mengeluarkan modal gitu loh.
jadinya ya udahlah, saya yang realistis aja, tak nyoba ngajar. Akhirnya saya gunakan ijazahnya buat ngajar. Itu saya ngajar waktu itu tahun 2015. Saya 1 tahun ngajar. Titik baliknya sampai saya itu tapi sudah menikah tadi itu ya. Nah, prosesnya waktu mengajar itu akhirnya menikah, Mas. Nah, akhirnya menikah. Lah, titik baliknya begitu setelah menikah itu, Mas. Begitu setelah menikah saya punya istri. Nah, dan istri saya hamil mau punya anak. Sedangkan jadi honor di SD Nggak itu seberapa mungkin ya, sebelumnya saya salut lah kepada orang-orang yang hebat memang itu, yang ngabdinya untuk kepada guru orang-orang yang memang mengabdi untuk guru dan apalagi honorer itu. apalagi honor ya. Itu pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi karena memang mental saya nggak sekuat bapak-bapak dan ibu guru, mental saya tidak sekuat itu, maka kok pada waktu itu pikiran saya gajinya cuma segini, uangnya cuma segini, kok saya udah mau punya anak, sudah nikah, pengen membiayai istri saya untuk kehidupannya gimana, sedangkan istri saya nggak kerja waktu itu. Nah, terus akhirnya gimana ya, terus berpikir, wah kayaknya harus usaha, kayaknya harus jualan. Tapi nggak ada rasa takut itu dulu kan, pernah usaha terus gagal tadi, habis itu terus kok akhirnya memilih usaha itu, padahal kan ibaratnya ketika ngajar itu kan tetap gitu gajinya. Iya itu tadi, Mas, karena ngajar memang tetap gajinya, tapi kan ya kurang. Nah, istilahnya gajinya kurang lah. Kalau tetap, tapi kalau untuk saya pribadi agak kurang kalau ngajar memang sebagai honor gitu ya. Agak kurang, terus maka dari itu mau lagi mana ijazah saya itu kan mengajar, mau buat daftar di tempat lain atau kerja di tempat lain kan nggak mungkin, pasti harus jadi guru juga lah. Sedangkan jadi guru, kalau bagi saya kalau misalnya nggak jadi PNS ya cuma segitu aja gitu. Kalau mau berkembang ya harus di lain pekerjaan begitulah. Nah, itu yang saya pilihannya itu antara jadi guru tetap dengan mohon maaf dengan gaji segitu, atau mencoba di peruntungan lain, mencoba di jalan lain dengan menjadi, akhirnya memilih kembali ke akhirnya yang saya bisa ya bisnis. Dan kebetulan saya memang senang masak, Mas. Jadi dari awal saya buat cikal bakal dari awal jajan bangka. Dari awal saya buat yang mie ayam itu saya masak sendiri. Semuanya saya masak sendiri. Memang dari hobi gitu ya? Iya, memang dari hobi, saya suka masak. Terus ya udah, yang saya bisa juga masak, makanya saya bergelut di bidang kuliner gitu. Kalau misalnya mungkin saya suka, kebetulan sebenarnya bapak sama ibu saya itu juga juga pengusaha, juga berdagang. Jadi ada gen pedagang ya? Ada gen pedagang. Kebetulan bapak ibu saya itu punya toko besi dan toko pupuk sekarang. Nah, punya toko besi. Cuman karena saya mikirnya lagi-lagi passion ya, kalau anak muda zaman sekarang bilangnya passion. Nah, saya bukan passionnya di bidang toko besi, material karena material. Saya tuh suka kalau jualan itu dulu ya, Mas, waktu kalau jualan itu ya masaknya itu, terus jualannya itu. Tapi kalau orang misalnya punya toko kayak toko besi, toko pupuk kan barangnya kulaan, terus nanti jualan ini. Nah, itu saya kepuasan batinnya. Saya sukanya di proses prosesnya itu, di prosesnya jualan kuliner itu, Mas.